Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kerendahan hati adalah dasar dari keutamaan-keutamaan yang lain. Karena dalam kerendahan hati maka terbukalah segala kemungkinan untuk bisa akhirnya mengembangkan banyak hal baik yang lain. Sebaliknya tanpa kerendahan hati, maka umumnya juga akan kesulitan orang untuk mengembangkan keutamaan atau kebaikan-kebaikan yang lain. Itulah tadi gambaran yang diberikan oleh Yesus ketika melihat begitu banyak orang berusaha menduduki tempat-tempat terhormat dalam sebuah pesta. Maka perumpamaan tadi dengan jelas menggambarkan yang paling tahu tempat terhormat pasti adalah tuan rumah. Dan pada siapa tempat itu akan diberikan, sebetulnya semuanya tergantung kepada tuan rumah. Bukan tamu yang menentukan di mana ia harus duduk, tetapi tuan rumahlah yang harus akhirnya memberikan tempat kepada siapapun yang ia kehendaki untuk duduk di tempat-tempat tertentu. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka gambaran kerendahan hati seperti digambarkan di dalam perumpamaan tadi menunjukkan ketika sungguh tuan rumah memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk memberikan tempat kepada siapapun yang ia undang sesuai keinginannya, membuka kemungkinan bagi orang yang memang tahu diri dalam kerendahan hatinya untuk justru mendapatkan tempat yang terhormat bukan karena ia memilih tempat itu sendiri, tetapi karena tuan rumah mempersilahkannya. Mari saudara sekalian yang terkasih, di hadapan Tuhan pun, di hadapan sesama, kita diajak untuk mengembangkan kerendahan hati agar sungguh banyak kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik akan bisa kita kembangkan. Itulah sebabnya kerendahan hati kerap juga disebut sebagai ibu dari keutamaan-keutamaan. Karena dari sanalah kemudian mengalir begitu banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Keadilan, kesabaran, mungkin juga hal-hal yang lebih lagi akan semakin boleh dikembangkan justru ketika orang merasa siapa dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dengan kerendahan hati, semoga lalu kita semakin dibangun, dibentuk menjadi pribadi yang lebih lengkap, yang justru istilah Yesus tadi, siapa merendahkan diri justru akan ditinggikan. Dengan kerendahan hati, kita justru mengembangkan banyak hal-hal positif, kebaikan-kebaikan yang membawa kita kepada sesuatu yang jauh, nilai-nilai yang lebih tinggi daripada sekedar misalnya keinginan-keinginan pribadi kita. Itulah gambaran yang tadi diberikan oleh Yesus. Seorang tamu yang tahu diri, yang menunggu, yang mempersilahkan sang tuan rumah sendiri yang memberikan tempat kepadanya, dan bukan malah dirinya sendiri yang memilih tempat,
dan malah mempermalukan diri sendiri. Kerendahan hati dengan demikian, saudara sekalian yang terkasih, menjadi salah satu karakter, menjadi salah satu keutamaan yang mesti kita kembangkan. Kita jadikan sebagai fondasi di atas pilihan-pilihan kita, agar sungguh akhirnya kita boleh membangun kepribadian yang semakin kokoh, karena fondasinya adalah fondasi yang kokoh sebagaimana Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan membentuk kita, memberikan kepada kita hal-hal yang lebih lagi, bukan karena kita menentukan apa yang mau kita punya, tetapi biarlah Allah sendiri yang akhirnya memberikan kesempatan itu kepada kita, karena kita membuka kemungkinan itu selebar-lebarnya bagi karya Tuhan.